Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Nifah Jauza Ilham, mahasiswi semester 2 Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 253989237. Video ini merupakan untuk tugas mata kuliah logika. Dalam video ini saya akan membahas dua pokok materi penting. Yang pertama, penjelasan tentang tiga jenis term dalam logika, yaitu konkret, abstrak, dan universal, dilengkapi dengan contohnya. Pembahasan kedua yaitu tentang tiga bentuk sesat pikir atau logical fallacy yang umum terjadi, disertai contoh nyata serta cara menghindarinya agar berpikir kita tetap logis dan rasional. Materi ini penting karena kemampuan berpikir logis sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam perkuliahan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari seperti berdiskusi, mengambil keputusan, dan menyaring informasi di media. Mari kita mulai dari term, yaitu unsur dasar dalam logika yang digunakan dalam berpikir dan berargumentasi. Term dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, term konkret. Term konkret mengacu pada hal yang bisa ditangkap secara langsung oleh panca indera, seperti dilihat, didengar, ataupun diraba. Contohnya, rumah, buku, bunga, atau mobil. Penggunaan term ini sangat umum dalam percakapan sehari-hari karena berhubungan langsung dengan benda fisik yang nyata. Yang kedua, term abstrak. Term abstrak mengacu pada hal yang tidak bisa dirasakan langsung, tetapi merupakan ide atau nilai yang bisa dipahami melalui pikiran. Contohnya, keadilan, kebebasan, cinta, dan kebijaksanaan. Meski tak terlihat, term abstrak sering menjadi dasar dalam penyusunan hukum, etika, bahkan kebijakan publik. Ketiga, term universal. Jenis ini mencakup keseluruhan anggota dalam suatu kategori atau kelompok. Contohnya, semua manusia, seluruh pelajar, atau setiap makhluk hidup. Term universal sering digunakan dalam argumen generalisasi, misalnya, semua siswa butuh bimbingan. Pemakaian term universal harus hati-hati karena bisa menimbulkan kesimpulan yang terlalu menyeluruh jika tidak selesai data. Penting bagi kita memahami jenis term, karena kesalahan dalam menggunakan atau memahami term bisa menjerumuskan kita ke dalam sesat pikir, yaitu pola yang berpikir tampak logis tetapi sebenarnya keliru. Berikut adalah tiga bentuk logical fallacy yang sering terjadi. Pertama, ad hominem, yaitu menyerang pribadi seseorang alih-alih argumennya. Contoh, pendapatnya tidak valid karena dia bukan sarjana. Ini keliru karena kualitas argumen tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara, tetapi oleh isi logikanya. 2. Strawman atau orang jerami, terjadi saat seseorang menyalah-artikan argumen lawannya agar lebih mudah diserang. Contoh, saya bilang saya lebih suka kucing daripada anjing. Lalu dibalas, berarti kamu benci anjing. Padahal saya tidak pernah mengatakan itu. Ini bentuk penyimpangan dari argumen asli. 3. Slippery slope atau jurang licin, mengasumsikan bahwa satu langkah kecil akan langsung menyebabkan bencana besar tanpa bukti yang jelas. Contoh, jika kita biarkan anak main game, mereka tidak akan belajar, lalu gagal, dan masa depannya hancur. Ini terlalu menyederhanakan dan mengabaikan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi hasil. Agar tidak terjebak dalam pola sesat pikir, berikut beberapa langkah penting yang bisa kita lakukan. 1. Kenali beberapa jenis fallacy. Semakin sering kita mengenalnya, semakin mudah kita menyadari saat kita atau orang lain menggunakannya. Yang kedua, fokus pada logika dan fakta. Hindari asumsi atau emosi berlebihan, perkuat argumen dengan data dan alasan yang masuk akal. 3. Minta bukti dari klaim yang diajukan. Jangan langsung percaya, tetapi dorong diskusi yang sehat dengan dasar yang kuat. 4. Pahami konteks dan jenis term yang digunakan. Dengan memahami perbedaan antara konkret, abstrak, dan universal, kita bisa lebih cermat dalam menafsirkan argumen. Dengan memahami dasar-dasar logika seperti ini, kita bisa berpikir lebih jernih, berdiskusi lebih sehat, dan menghindari kesalahan dalam bernalar. Demikian penjelasan saya mengenai jenis-jenis term dalam logika dan bentuk-bentuk sesat pikir. Saya berharap materi ini jelas dan bisa memenuhi ketentuan tugas. Apabila ada kekurangan, saya terbuka untuk koreksi dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.